Nah, yang saya miris baru-baru ini lagi viral ada seorang Habib Boti. Penampilannya itu ya benar-benar Boti, sudah nggak ada kayak laki-laki gitu. Guys, temenin aku ya, baru pulang kerja, nggak bisa tidur. Aduh. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan terhadap channel ini melalui Kris. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Semoga menjadi pahala jariah bagi siapapun yang ingin berpartisipasi agar channel ini terus bertahan di sosial media. Silahkan scan Kris yang ada di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun ada penelitian dari Kiai Imaduddin mengenai nasab Ba'alawi yang katanya terputus gitu ya, tidak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi masih banyak orang yang tetap menganggap bahwa para habaib itu adalah cucu Nabi yang nasabnya tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya perilaku seorang habib di sosial media ataupun di publik, di muka umum gitu ya, masih sangat dikaitkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena masih banyak yang menganggap mereka tuh cucu Nabi, nih cucu Nabi nih cucu Nabi nih. Nah, yang saya miris baru-baru ini lagi viral ada seorang Habib Boti. Penampilannya itu ya benar-benar Boti, sudah nggak ada kayak laki-laki gitu. Nah, ini yang saya khawatirkan karena dia punya status sebagai Habib yang dianggap punya jalur keturunan nasabnya sampai ke Rasulullah. Walaupun ada bantahan dari Kiai Imad ya, takutnya nanti nama Rasulullah juga ikut-ikutan kan keseret buruknya karena perilaku oknum-oknum seperti ini. Nah, lihat nih, pakai rambut palsu ya, beberapa foto-fotonya ya memakai rambut palsu seperti ini, teman-teman. Sebenarnya saya udah cukup lama ya mengetahui hal ini, cuman saya tahan-tahan gak membahas karena saya berharap semoga nantinya akan ada orang dari kalangan Habib yang mengkritisi hal ini atau mengambil tindakan agar si oknum Habib ini tidak terus-terusan melakukan hal-hal yang sifatnya Boti di sosial media. Tapi sayangnya sampai sekarang saya tidak melihat adanya tindakan dari kalangan Habib ya untuk menghentikan oknum satu ini nih, Habib ini ya, namanya Habib Mohan Assegaf ya. Coba deh Robito Alawiyah, saya rasa tuh kan punya wewenang nih terhadap para Habib-Habib ini untuk menegur si oknum ini agar tidak terus-terusan seperti itu di sosial media. Ingat, karena Anda ngaku cucu Nabi itu Anda bawa nama Rasulullah loh. Dan di Indonesia itu ada muhibbin garis keras. Yang saya maksud itu muhibbin yang membela dari kalangan Habib apapun yang dia lakukan oleh Habib tersebut. Belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya berarti kalau kita ngabdinya sama 10 Habib sama belajar sama berapa 70 kiai, ratusan, betul nggak? Saya khawatir nanti muhibbin garis keras ini juga membenarkan perilaku Boti-Boti di sosial media karena melihat ada oknum Habib yang jadi Boti. Sudah cukuplah Indonesia itu dibuat gempar oleh SAM ya. Perilaku Botinya dianggap benar karena dia adalah seorang syekh katanya. Nah, jangan sampai lagi hal ini terulang. Jadi dengan saya bahas seperti ini, semoga ada tindakan khusus dari kalangan habaib atau Robito Alawiyah untuk menghentikan perilaku Boti tersebut ya yang dilakukan oleh oknum Habib yang bernama Mohan Assegaf. Nih marganya Assegaf. Ini demi menyelamatkan nama baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai Rasulullah itu ditertawakan di sosial media oleh pembenci-pembenci Islam karena melihat perilaku oknum ini. Jadi ini untuk kebaikan kita bersama, menjaga nama baik Rasulullah. Konten-kontennya tuh parah banget. Coba kita lihat aja ya konten-kontennya sebagai bukti betapa parahnya nih oknum ya. Tinggal ketik aja di pencarian TikTok Mohan Assegaf. Tuh, wadidaw. Ini muncul semua ini. Kita putarkan coba satu ya. Guys, temenin aku ya, baru pulang kerja, nggak bisa tidur. Aduh. Aduh, harus sambil ngepat deh kayak gini. Kenapa, Kak? Iya, baru balik kerja, maaf ya.
harian ini kok nggak buat story. Baru opening kan, jadi nggak sempet karena rame banget tadi di klub. Jadi nggak sempet bikin story. Tapi kan aku udah temenin kalian ini sambil nge-live. Aku nggak bisa tidur, pusing. Ya, itu salah satu kontennya, masih banyak lagi yang lain nih yang bisa kita lihat. Coba kita lihat yang ini apaan nih. Tunggu aku mau bikin lihat aku ya. Apa nih? Ya, siapapun yang ngaku bahwa keluarganya dan keturunannya itu adalah cucu Nabi semestinya menjaga diri, menjaga adab ya. Ya jangan sampai akhirnya nama Rasulullah juga jadi buruk karena hal seperti ini nih. Banyak lagi yang lainnya, parah-parah memang kontennya. Ini apa nih? Oke, sudah cukup. Sekali lagi saya ulang ya, dari tadi tuh saya tekankan bahwa konten ini saya buat dengan harapan setelah saya bahas ini nantinya akan ada tindakan dari Robito Alawiyah untuk melakukan teguran atau rehabilitasi ya, merangkul Mohan Assegaf untuk disembuhkan dari penyakitnya yang terpapar boti seperti itu. Jangan tunggu nanti terjadi seperti SAM ya, dengan gelar syekhnya dia bisa menggitu-gitukan banyak anak-anak muda yang tidak bersalah yang akhirnya masa depannya jadi terganggu, mentalnya rusak. Nah saya nggak tahu nih kalau Mohan Assegaf apakah juga begitu ya, semoga aja enggak kan, karena bahaya banget loh, dia kan memegang embel-embel cucu Nabi gitu ya, walaupun secara penelitian ya dibantah oleh Kiai Imaduddin, wallahu alam benar atau tidak mereka cucu Nabi. Intinya adalah mari sama-sama kita menjaga nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini juga ada video yang memperlihatkan Mohan Assegaf itu marah-marah kepada bapaknya, sepertinya bertengkar nih, coba kita lihat. Aku tidak mau jadi anakmu. Keluarkan sini. Aku tidak. Kamu yang keluar dari sini. Apa? Kamu keluar dari pulau ini. Apa? Kembali kamu ke Surabaya. Surabaya. Kembali. Ya ibu aja deh besok. Kamu Kembali kamu. Penjual agama, penipu, pendusta, penjual agama, penipu, pendusta. Penjual agama, penipu, pendusta. Penjual agama, penjual agama. Ya, ini pertengkaran dengan bapaknya. Ya kan ada. Itu perkataan seorang Habib ngatain saya iblis. Iya. Itu perkataan seorang Habib. Saya tanyakan kepada Anda semua, ketika Anda umur 8 tahun ditinggalkan oleh ayah kandung Anda, ya. Terus ditinggalkan, mama Anda ditinggalkan di kota yang bukan kota asalnya, ditinggalkan. Nggak ada siapa-siapa. Iya sebenarnya kasihan juga sih Mohan Assegaf ini ya, kayaknya korban broken home gitu ya. Jadi dia katanya umur 8 tahun sudah ditinggalkan oleh bapaknya. Iya mungkin sebab itu juga akhirnya dia jadi boti seperti ini. Nah itulah, semoga ada dari Robito Alawiyah ya, memberikan bimbingan, memberikan rehabilitasi kepada Mohan Assegaf sehingga bisa kembali pada jalan yang benar. Masalah nasab benar atau tidak nyampe ke Rasulullah, saya udah katakan tadi, wallahu alam, biarkan saja itu berjalan waktu yang membuktikan. Intinya mari sama-sama kita jaga nama baik Rasulullah ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.